6 bulan sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi gelombang kritik tajam. Euforia awal kepemimpinannya, yang ditandai dengan approval rating 80,9% pada Januari tahun 2025 perlahan memudar. Publik mulai mempertanyakan aksi nyata dari janji kampanye ambisiusnya pertumbuhan ekonomi 8%, penciptaan 19 juta lapangan kerja, dan pemberantasan korupsi di tengah ekonomi yang kian lesu. Survei LPE MUI pada tanggal 17 Maret tahun 2025 menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Dari 42 pakar ekonomi yang disurvei, 55% menilai kondisi ekonomi lebih buruk dibandingkan 3 bulan sebelumnya, dengan 7 diantaranya menyebutnya jauh lebih buruk. Kebijakan fiskal dinilai gagal oleh 88% responden, 28% sangat tidak efektif, dan 60% sedikit tidak efektif. Sementara itu, kebijakan moneter juga tak berdaya, dengan 38% pakar menyebutnya tak berdampak. Kami prediksi pertumbuhan ekonomi melambat hingga akhir tahun, kata salah satu peneliti LPE MUI, yang enggan disebut namanya. Data pasar memperkuat kekhawatiran ini. Nilai tukar rupiah menyentuh 16.700 per dolar AS pada awal April, terlemah sejak pandemi, sementara IHSG turun 3% dalam sebulan terakhir. Ini bukan cuma soal kebijakan awal yang stagnan, tapi juga kurangnya respons cepat terhadap gejolak global. Program makan bergizi gratis, yang diluncurkan Januari tahun 2025 dan dengan target menjangkau 15 juta anak sekolah, awalnya jadi bintang pemerintahan Prabowo. Namun, pasca 100 hari pertama, implementasinya dianggap mandek, anggarannya besar, tapi distribusinya kacau. Banyak daerah melapor stok makanan terlambat, ungkap sumber dari Kementerian Pendidikan. Janji lain, seperti bank emas untuk stabilisasi ekonomi, baru sebatas wacana. Sementara rencana anti korupsi termasuk revisi UU KPK tak kunjung terdengar kabarnya. Di media sosial, kekecewaan publik makin nyata. Seorang pengguna menulis pada tanggal 2 April, Prabowo janji ekonomi 8%, tapi kok malah diam aja sekarang? Rupiah jeblok, saham ambruk. Rakyat cuma dapat janji doang. Postingan serupa juga sudah banyak yang bermunculan. Kunjungan Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani ke rumah Jokowi di Solo juga memicu spekulasi bahwa pemerintahan Prabowo masih bergantung pada sang pendahulu. Ini aneh, seorang Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional ke Solo. Tapi Presiden aktif kok sepertinya tenang-tenang saja melihat kekalutan di masyarakat. Kebijakan mudik Prabowo, diskon tol 20% dan tiket pesawat murah yang dilaporkan membantu 25 juta pemudik Lebaran 2025 sempat jadi penutup sementara bagi kritik. Namun, pasca libur Lebaran bila mana Prabowo tidak mengumumkan kebijakan ekonomi yang signifikan, bisa jadi kritikan tajam atas pemerintahannya akan tumbuh dengan subur. Prabowo harus segera tunjukkan langkah konkret, atau kepercayaan publik yang tinggi di awal pemerintahannya akan runtuh. Apakah Prabowo akan mampu membuktikan janji kampanye yang membawanya menang dengan 58,6% suara? Atau justru akan tenggelam dalam bayang-bayang Jokowi? Waktu akan menjawab. Tapi bagi rakyat waktu itu kini terasa sangat mendesak.